Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan psikologi bisnis. Dan materi kita hari ini adalah Human Capital, Social, and Environmental Competence. Ya, kita lanjut saja ke dalam pembahasan kita selanjutnya. Social and environmental. Dari dua kata ini, ketika kita pahami satu-satu, social itu adalah sesuatu yang berkaitan tentang lingkungan sosial, yaitu masyarakat. Kemudian environmental itu berkaitan dengan lingkungan. Nah, ketika kita bahas masalah ini secara mendalam, jadi pada dasarnya itu semua perusahaan memiliki tujuan yang sama, yakni memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya secara de facto, itu secara nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut, jadi banyak perusahaan yang terlalu bersepsi pada memaksimalkan laba dan mengabaikan dampak sosial dan potensi kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan tersebut. Misalnya seperti pengundulan hutan, polusi udara dan air, serta perubahan iklim. Nah, hal tersebut tentu saja merugikan masyarakat kan. Nah, jadi masih banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu yang tidak peduli juga bisa terlibat dalam adanya kasus-kasus seperti banjir lumpur panas, itu dari Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian pencemaran Teluk Buya oleh PT Newmont Minahasa Raya di Minahasa Selatan. Kemudian pembakaran hutan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan di Kalimantan. Misalnya pemberdayaan masyarakat suku di wilayah pertambangan Freeport di Papua dan konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobil yang mengelola gas bumi di Arun. Nah, kasus-kasus tersebut kan membuat masyarakat cenderung memiliki impresi negatif akan kegiatan operasional satu entitas bisnis di sekitarnya. Nah, jadi ketika kita berbisnis yang berkaitan dengan materi ini kan sosial dan environmental. Nah, jadi ketika kita ingin berbisnis, kita harus memikirkan nih, apa dampak sosialnya terhadap masyarakat sekitar dan apa dampaknya juga di lingkungan. Nah, kita bahas di materi selanjutnya secara menyeluruh tentang social and environmental competence. Materi-materi yang akan kita bahas secara mendalam yaitu yang pertama adalah konsep societal competence, kemudian konsep environmental competence, kemudian yang ketiga itu adalah konsep societal competence. Environmental competence tidak sama dengan CSR. Kemudian yang keempat itu konsep cross-cultural competence dengan societal competence, environmental competence. Kemudian yang terakhir itu tindakan prososial dalam lingkup societal and environmental competence. Yuk kita bahas secara satu-satu secara mendalam. Pertama yang akan kita bahas yaitu konsep societal competence. Nah, apa sih societal competence itu? Jadi ini kita berbicara tentang sejarah dulu ya. Jadi orang-orang yang hidup bersama dalam komunitas membentuk masyarakat dan apapun yang berhubungan dengan kelompok itu dapat digambarkan sebagai societal. Kata society atau masyarakat yang merupakan akar dari societal telah digunakan itu sejak 1500-an yang berarti asosiasi persahabatan dengan orang lain. Penggunaan kata sifat yaitu societal itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terkait dengan masyarakat seperti societal change yang terjadi sebagai akibat dari gerakan hak-hak sipil. Makna societal itu bergeser dalam 100 tahun kemudian, merujuk secara lebih khusus pada komunitas orang-orang yang hidup dengan tatanan atau taturan tertentu. Kemudian membahas masalah tuntutan masyarakat. Societal pressure itu adalah harapan umum yang memengaruhi seluruh komunitas atau berbagai bagian-bagian tertentu seperti tuntutan untuk menikah dan memiliki anak. Societal competence atau kompetensi sosial adalah, nah ini pengertiannya, kemampuan perusahaan untuk bertanggung jawab dalam menciptakan konsep bisnis dan mengelola kegiatannya secara konsisten, bukan hanya bersifat demi probabilitas dan kepentingan pelanggan, namun dengan menambahkan elemen lainnya, yaitu kesejahteraan masyarakat luas dalam jangka panjang. Nah, itu maksud dari konsep societal competence. Nah, dia memikirkan ketika kita berbisnis itu kita harus memikirkan
kepentingan masyarakat dan dapat berkelanjutan secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu konsep environmental competence. Nah, dari konsep ini kan kita pasti akan mengetahui nih kompetensi lingkungan. Seperti apa lingkungan itu dalam mempengaruhi bisnis. Nah, jadi menurut Cokro Minajo, pembangunan itu merupakan suatu proses perubahan sosial berencana karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Pembangunan adalah reaksi atas keterbelakangan, keterbatasan, dan kemiskinan masyarakat, serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Jadi, pola pembangunan pada beberapa dekade terakhir adalah pola pembangunan konvensional yang hanya, nah ini intinya ya, yang hanya mengutamakan pembangunan ekonomi yang berjangka pendek dengan subjek pembangunan adalah manusia dan orientasi pembangunan tertuju hanya pada manusia. Sementara pembangunan sosial, budaya, dan lingkungan yang berjangka panjang sangat diabaikan. Walaupun membawa peningkatan pendapatan nasional, tetapi diikuti oleh kerusakan lingkungan hidup yang sangat seimbang. Artinya, kerusakan lingkungan hidup jauh lebih tinggi daripada tingkat pendapatan nasional. Nah, ini kuncinya. Jadi sekarang itu kan kita itu lebih mementingkan pendapatan tanpa mementingkan bagaimana sih lingkungan. Nah, sedangkan lingkungan itu kan jangka panjang. Nah, jadi rusaknya lingkungan hidup jauh lebih tinggi daripada tingkat pendapatan nasional yang tadi kan. Ya, itu lebih banyak tadi. Rusaknya lingkungan itu pendapatan memang banyak, tapi rusaknya lingkungan juga banyak. Nah, itu yang terjadi sekarang itu. Jadi kerusakan itu dalam skala global itu besar. Nah, jadi berbagai bentuk kerusakan lingkungan tersebut antara lain adalah kepunahan spesies, flora dan fauna, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global atau global warming. Nah, dampak perubahan iklim global sangat lamban, tetapi bersifat pasti dan permanen. Nah, kita lihat kan, itu di Bengkulu, di Sumatera telah banyak kerusakan lingkungan hidup dikarenakan oleh pembangunan yang tidak terkendali. Berbagai polusi udara, air, tanah, dan lainnya telah dihasilkan oleh pembangunan dengan pola konvensional dan membuat bumi ini menjadi tidak nyaman untuk dihuni. Nah, jika pembangunan konvensional terus dilanjutkan, maka kerusakan lingkungan hidup pun akan semakin parah. Dan akibatnya bukan saja sebagai bencana melanda bumi ini, tetapi juga generasi yang akan datang tidak akan mewarisi bumi ini. Yang kita tahu kan, nih sekarang itu semakin banyak bencana-bencana yang kita alami. Gempa bumi, banjir yang baru-baru ini terjadi, longsor. Yang terakhir ini kan kemarin meletusnya Gunung Semeru. Nah, itu bencana-bencana yang terjadi di lingkungan kita. Diakibatkan ya salah satu faktornya ya tadi karena pembangunan yang tidak merata, khususnya untuk di salah satunya itu adalah dunia bisnis. Hanya mementingkan pendapatan, yang penting banyak punya uang, yang penting banyak punya pendapatan untuk pribadi atau kelompok mereka, tapi mengebelakangkan masalah lingkungan. Nah, jadi konsep ini untuk mementingkan bagaimana sih faktor lingkungan itu menjadi salah satu faktor kita untuk mendirikan bisnis atau berbisnis. Nah, jadi ketika kita ingin berbisnis, kita harus mementingkan dulu nih, apa sih dampak untuk lingkungan. Nah, seperti itu sebelum kita memutuskan untuk lanjut menjalankan bisnis kita. Masuk ke konsep ketiga yaitu konsep social competence, environmental competence tidak sama dengan CSR. Nah, CSR itu Corporate Social Responsibility adalah salah satu pilar dari etika bisnis. Pengertian etika bisnis sendiri adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. CSR itu berarti tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap stakeholder atau pemakainya, yaitu terdiri dari 3P, Profit, People, dan Planet. Pada intinya,
CSR adalah upaya dari sebuah perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu people, dan kelestarian lingkungan hidup, yaitu planet, di sekitar mereka, dengan tetap tidak lupa memperhitungkan keuntungan, yaitu profit jangka panjang yang akan didapat. Nah, itu CSR. CSR itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kewajiban pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu SDA. Nah, salah satu program CSR perusahaan adalah tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menegaskan bahwa setiap orang-orang melakukan kegiatan usaha berkewajiban memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, kemudian menjaga kelangsungan fungsi lingkungan hidup, menaati ketentuan tentang mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, program CSR lingkungan hidup penting untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, jadi yang seperti kita bahas sebelumnya kan, itu ketika kita berbisnis itu lebih, atau kita juga mementingkan bagaimana sih lingkungan. Nah, hal ini, CSR ini kan, dapat meminimalisir dampak negatif seperti polusi udara yang disebabkan oleh polusi kendaraan ataupun polusi pabrik. Nah, beberapa proses produksi menimbulkan polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, seperti menimbulkan penyakit saluran pernapasan. Kemudian polusi tanah biasanya disebabkan karena tanah tercemar oleh limbah beracun yang dihasilkan dari beberapa proses produksi, dan akibatnya tanah menjadi tidak subur dan akan berdampak buruk pada pertanian. Dengan begitu, perusahaan harus mempunyai strategi yang mengarah pada pencegahan terhadap polusi udara, polusi tanah. Kemudian polusi air biasanya disebabkan oleh pembuangan sampah dan limbah di sungai, danau maupun laut. Limbah tersebut akan menjadi air beracun serta mematikan organisme yang ada di dalam air. Ada dua cara untuk menanggulangi pencemaran tersebut, yaitu dengan penanggulangan secara non-teknis dan teknis. Penanggulangan non-teknis yaitu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan undang-undang yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi secara macam bentuk kegiatan industri, sehingga tidak terjadi pencemaran. Sedangkan penanggulangan secara teknis misalnya dengan mengolah limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Nah, kegiatan CSR ini terhadap lingkungan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu mengembangkan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen dan investor. Nah, jadi kan ketika perusahaan itu menggunakan CSR, mereka akhirnya dinilai perusahaan tersebut mementingkan lingkungan. Akhirnya citra masyarakat pun itu akan bagus. Kemudian mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan. Jadi banyak kasus-kasus atau berita seputar perusahaan sebagai main contribute terhadap lingkungan sekitar area bisnis yang dijalankan. Jadi ada menjadi fokus masalah di lingkungan tersebut karena konflik lingkungan dengan masyarakat, karena itu tadi tidak mementingkan lingkungannya. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan stakeholder. Itu perusahaan tidak mungkin bergerak sendiri dalam mengimplementasikan CSR. Itu dibutuhkan bantuan dari pihak lain, seperti masyarakat lokal dan pemerintah daerah, dengan melibatkan pihak pemangku kepentingan dan melakukan konservasi lingkungan. Maka perusahaan dengan mudah menciptakan relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu alat pembeda perusahaan dengan pesaing. Jika perusahaan itu melakukan CSR terhadap lingkungan, maka perusahaan tersebut akan memiliki kemampuan dan kesempatan dalam menonjolkan keunggulan kompetitifnya. Dengan begitu, perusahaan dengan mudah mendapatkan nilai plus yang berbeda dengan para pesaingnya. Nah, itu keuntungan bagi perusahaan yang melakukan CSR, yaitu pengembangan reputasi dengan citra baik di lingkungan, mengeliminasi konflik, atau mengurangi konflik, artinya meningkatkan kerjasama dengan stakeholder, kemudian juga menjadi alat pembeda perusahaan dengan pesaing. Jadi punya ciri khas
Nah, seperti itu. Pembahasan keempat yaitu konsep cross-kultural, yaitu pertukaran budaya atau silang budaya. Nah, yang kita bahas itu adalah kompetensi budaya. Itu adalah proses perkembangan yang berkembang selama periode yang panjang. Baik individu dan organisasi berada pada berbagai tingkat kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan di sepanjang kontinu kompetensi budaya. Setiap budaya itu memiliki keunikan dan karakteristiknya tersendiri. Berbeda bahasa, berbeda dunia, seperti itu. Nah, kemampuan kita dalam menyadari akan perbedaan tersebut juga menjadi aspek yang penting dalam social and environmental competence. Sebagai seorang pebisnis yang kompatibel, memperhatikan kondisi budaya yang ada menjadi hal yang penting. Karena hal yang mempengaruhi adalah bagaimana bisnis yang ditawarkan juga sesuai dengan lingkup budaya yang ada di sekitarnya, sekaligus budaya yang dimiliki oleh klien. Seperti contohnya seperti ini. Indonesia khususnya itu mayoritasnya adalah orang beragama Muslim. Nah, ketika kita berbisnis, kita akan berpikir pasar apa ketika kita ingin memberikan atau menjual produk ini di lingkungan orang-orang Muslim. Pasti kita akan berpikir, ketika kita berbisnis baju koko, nah itu kan ketika kita berjualan atau berbisnis di lingkungan tersebut, ya insya Allah itu akan laku, seperti itu. Lain halnya misalnya kita berbisnis di lingkungan Muslim, kita berbisnis itu seperti minuman-minuman yang diharamkan, ya itu pasti nggak laku. Nah, seperti itu. Ketika kita berbisnis, kita harus mementingkan budaya apa yang menganut atau dianut di situ, atau dipelajari di situ, dan yang berkelanjutan di daerah situ, agar bisnis kita juga tidak akan terhambat. Seperti itu, kita akan mendapatkan benefit yang banyak ketika apa yang kita jual sesuai dengan budaya yang ada di sana. Seperti itu. Yang terakhir yaitu tindakan prososial dalam lingkup societal and environmental competence. Nah, membantu atau menolong orang lain ketika dalam kesulitan merupakan salah satu bentuk kepedulian seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Tindakan ini mengarahkan kita kepada suatu istilah yang dikenal dengan prososial. Nah, prososial itu adalah sebagai tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau memberi manfaat bagi orang lain. Nah, tanpa mementingkan si manfaat langsung si penolong. Nah, maksudnya seperti itu. Tanpa mementingkan diri sendiri. Nah, perilaku menolong itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu causal helping, substantial personal helping, emotional helping, dan emergency helping. Causal helping itu salah satu bentuk kecil yang dilakukan pada perkenalan biasa. Contohnya berbagi makanan dan memberi petunjuk arah lokasi pada orang yang baru dikenal. Kemudian substansial personal helping adalah satu bentuk bantuan disertai dengan manfaat nyata yang diberikan oleh orang dekat atau teman. Seperti memberi layanan personal dan juga memberi atau meminjamkan barang berharga. Contohnya meminjamkan ballpoint pada teman ketika di perkuliahan, nah seperti itu, atau meminjamkan motor pada teman, nah dan persiapan acara, seperti itu. Kemudian emotional helping adalah satu bentuk penawaran bantuan ataupun dukungan masalah personal. Contohnya memberi rasa aman dengan berada di dekat teman, memberikan dukungan moral saat teman kesusahan, dan mendengarkan curhatan hati teman. Emergency helping adalah bantuan yang diberikan pada situasi berbahaya atau situasi darurat. Contohnya menolong korban kecelakaan dan mengembalikan dompet yang hilang pada pemiliknya. Nah, itu jenis-jenis perilaku menolong. Jika dikaitkan dengan lingkungan bisnis, nah suatu pekerjaan atau organisasi itu akan bisa kalau tidak ada bantuan orang lain. Nah, jadi ini ada saling tolong menolong antara atasan bawahan dengan atasan, bawahan dengan rekan kerja, seperti itu. Nah, jadi tolong menolong itu sangat berpengaruh terhadap societal and environmental competence. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.